Shalom, selamat pagi. Kita siapkan hati kita mau menyembah Tuhan, kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau menikmati hadirat Tuhan pada pagi hari ini. Kita mau diam, tenang, biar kuasa Tuhan mengalir ke tempat ini. Tuhan, kami dedikasikan ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Kami buka hati kami, Tuhan. Kami mau melihat wajah-Mu pada pagi hari ini, Bapa. Kami mau diam tenang bersama-Mu, ya Yesus. Kami mau lawatan-Mu mengalir ke tempat ini. Terima kasih Tuhan. Kami siapkan hati kami untuk datang menyembah.
Bersamamu ada pengharapan yang baru. Bersamamu ada kekuatan yang baru. Bersamamu ada penghiburan. Bersamamu ada kedamaian. Terima kasih Tuhan. Bersamamu ada kekuatan. Dalam nama Tuhan Yesus kami yang siap memuji Tuhan. Tidak siap lagi. Bisa sorak-sorai kami sekali lagi membuat Tuhan kita. Haleluya. Saudara bisa tengok kepada kanan kiri saudara. Katakan Tuhan Yesus berkati. Firman telah menjadi
lebih sepupu karena dia grow up sama-sama kita. Nah, waktu dia mau menikah, dia menikah itu dengan yang beda agama. Nah, papa saya udah bilang, jangan cari suami yang beda agama, pasti kamu akan ikut suami kamu. Terus dia ngotot, udah nggak apa-apa, saya pindah ke agama lain aja. Tapi sebelumnya papa saya sudah mengingatkan, dikasih ayat juga, tapi tetap aja bandel. Papa saya bilang, kalau kamu pindah agama, kamu meninggalkan Tuhan, dan suatu saat Tuhan kejar kamu untuk kembali datang kepadanya. Udah kan, rumah tangganya baik-baik saja, dari finansial yang ya pas-pasan, terus menjadi berkecukupan. Tapi di dalam rumah tangga itu ada masalah. Suaminya narkoba, main perempuan, dan mulai rumah tangganya itu mulai kacau balau. Dia pindah ke Palembang, terus dia stres. Dia telepon saya, gimana Meli? Dia bilang, tidak ada jalan lain, kamu harus balik ke Tuhan. Cuma itu satu-satunya cara supaya kamu bisa kembali lagi. Gak dengar juga saudara, tetap aja kayak stubborn gitu. Dikasih tahu tapi gak dengerin. Beberapa lama saya tetap kasih tahu, pokoknya kamu harus balik ke Tuhan. Kamu harus balik ke Tuhan. Kalau tidak, hidup kamu tidak akan bahagia. Udah. Setelah beberapa lama, akhirnya dia balik ke Tuhan, saudara. Puji Tuhan. Dia mulai masuk ke gereja. Itu cabangnya Pendeta Philip Mantova yang ada di Palembang. Nah, anak-anaknya juga boleh sudah mulai dibawa ke Sunday School. Tapi dia bilang gini, tapi gimana nanti kalau mantan suami saya tahu kalau anak-anak itu dibawa ke sekolah minggu? Saya bilang sama dia, jangan takut, Tuhan pasti bela kamu. Justru malah anak-anak kamu yang akan menangkan mantan suami kamu itu. Akhirnya dia bilang, oke, tapi masih takut Mel. Ya udah, nggak apa-apa, diam aja dulu. Akhirnya beberapa bulan kemudian dia bilang, sudah Mel, mantan suami saya sudah tahu kalau anak-anak itu sudah masuk ke gereja. Puji Tuhan. Saya bilang itu suatu langkah yang bagus, dan dia sudah mulai aktif di gereja, melayani Tuhan. Terus dia telepon saya, Meli, sekarang di rumah saya buka komsel, dan dia jadi kayak sharing di dalam komsel itu. Wah, saya bahagia sekali saudara, bahwa dia balik ke Tuhan dan dia bisa melayani Tuhan lagi. Saya tadi cerita sama Cimeka langsung perut saya. Itu soalnya pergumulan yang cukup panjang buat saya, karena ngomong ke dia itu sudah cukup lama, cuman dia itu gak mau dengar gitu. Dia masih bertahan, tapi kekuatan dia itu terbatas. Akhirnya dia menyerah sama Tuhan. Oke Tuhan, ini aku. Akhirnya dia melayani Tuhan. Dia telepon mamaku, mah, yuk ikut komsel sama-sama aku, lewat ini aja, video call. Saudara, Tuhan itu luar biasa ya. Kalau mungkin saudara jauh dari Tuhan, saudara mau kembali dekat pada Tuhan, mari saudara berdoa, dan Tuhan pasti akan jamah saudara. Seperti sepupu saya ini, dia bisa kembali kepada Tuhan dan melayani Tuhan. Saya bilang, kamu start mulai memenangkan jiwa-jiwa yang ada di luar sana. Terus dia bilang, ya saya mau. Puji Tuhan. Terima kasih saya. Terima kasih. Tuhan itu baik, Tuhan. Our God is great. Mungkin saudara ada masalah, sakit, mari saudara datang ke Tuhan. Terima kasih Yesus. The splendor of the King.
terjadi di tempat ini. Kita boleh cuma sekedar keluar dari lidah kita pujian mengatakan how great you are, but today we will experience the power of God in this place. Yesus lebih besar, Yesus lebih besar di dalamku, di dalamku. Yang percaya dengan segala katakan Yesus lebih besar, Yesus lebih besar di dalamku selamanya. Mari Bapak Ibu lihat ke atas screen ini. Kita buka dalam Markus pasal 16. Markus 16, kita akan lihat ayat ini. Pada waktu kita memuji ini, kita harus ingat ayat ini. Markus 16 ayat yang ke-15. Markus 16 ayat 15 dikatakan begini. Kau dahsyat Tuhan. Dia berjanji kepada setiap orang yang percaya, yang memegang nama Tuhan, dikatakan begini. Lalu dia berkata kepada mereka, pergi ke seluruh dunia, beritakan Injil kepada seluruh makhluk. Ayat yang selanjutnya 16 kita baca sama-sama di 3, 2, 3. Lalu dia berkata kepada mereka, ayat 15, ayat 16 sekarang. 16. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. 17 sekali lagi suara keras. 2, 3. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan dalam namaku. Mereka akan apa? Baru bagi mereka 15. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun laut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu sama-sama bilang akan sembuh. Pada saat kita menyanyi Yesus lebih besar, saudara harus percaya, bukan cuma sekedar nyanyian, tapi saat ini yang datang, yang sakit kau disembuhkan Tuhan. Berapa yang percaya, lambaikan tangan tinggi-tinggi, lambaikan tanganmu, tepuk tangan buat Tuhan kita lebih dulu. Yesus lebih besar, Yesus lebih besar di dalamku, di dalamku. Yang percaya sungguh katakan Yesus lebih besar,
Agar kesembuhan terjadi Bapa di tempat ini. Kami ingin melihat kuasa Tuhan dalam setiap perjumpaan ibadah ini. Kami memandang kuasa tangan-Mu Tuhan. Bahwa tangan-Mu itu ajaib, Kau bisa, Kau sanggup. Tuhan pasti bisa. Dokter mungkin berkata, kondisimu mungkin udah gawat, tapi Tuhan bilang, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dia sembuhkan bagi yang percaya. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Angkat suara menyembah. Ayo kita alami kuasa Tuhan pagi ini. Kita berdiri di hadapan hadirat Tuhan. We are standing in His presence. We gaze the power of God. Kita pandang kemuliaan, the beauty of His face. Lebih dari hidup, kemurahan-Mu lebih dari hidup, bahwa lidahku memuji kemurahan-Mu lebih dari hidup. Mari angkat tangan kita kepada Tuhan. Kita rasakan kemurahan Tuhan dulu. Lebih dari kemurahan-Mu
diberkati oleh firman-Mu Tuhan. Urapan-Mu mengurapi hamba-Mu, mengurapi juga semua yang mendengar, juga menerjemah diurapi Tuhan. Supaya firman-Mu jadi berkat bagi setiap orang yang datang pada pagi hari ini. Di dalam nama Yesus, nama yang dahsyat, nama yang menyembuhkan, nama yang berkuasa untuk menaklukkan, mengalahkan, menghancurkan segala kuasa gelap. Demi nama Yesus yang percaya sama-sama bilang, katakan percaya. Amin, amin. Terima kasih bagi Tuhan. Haleluya, shalom. Tuhan mengasihi kita semua, sungguh indah apabila kita berada dalam hadirat Allah. Karena dalam hadiratnya kita dapatkan hikmat kebijaksanaan untuk menjalani hidup ini. Hari ini izinkan saya menceritakan apa yang Tuhan sedang kerjakan dan ingin kerjakan untuk hidup saudara, untuk hidup kita semua. Excited? Haleluya. Jadi hari ini saya ingin bercerita tentang pionir dalam melakukan kebaikan. In doing God things. Apakah saudara semua sudah punya bahasa Inggris terjemahan? Ya. Tidak ada yang kebetulan kalau hari ini, walaupun saya sudah sediakan LCD-nya, tetapi belum dimasukkan di sana karena supaya mata saudara tidak lari-lari. Saudara, saya pindah ke sini tidak kebetulan juga supaya saya bicara how to eye contact. Karena saya kepingin saudara memiliki tanah hati yang baik, menjadi sebuah gereja yang disirami firman Allah dan akan berbuah bagus. Kalau saudara yang berada di belakang dan kepingin mendekat, di sini masih banyak kosong. Mendekatlah, nanti saya akan kasih lihat sedikit contekannya. Jangan malu-malu, anggap saja ini sebuah panah yang saudara ingin letakkan dan saudara mau lemparkan ke fokus mana, di luar aja atau makin hari makin ke dalam. Kalau saudara makin melihat ini, target saudara sebagai jemaat Tuhan pasti tidak datang enggak, bolos enggak, duduk di belakang, semua pada mau maju di depan. Amin. Dan bukan cuma duduk di depan saja, tapi kita mendengarkan apa yang Tuhan ingin sampaikan. Karena gereja ini menyenangkan di mata Tuhan. Setiap orang yang percaya menjadi bagian dan komunitas yang baik, sehat dan benar. Saudara rasakan nggak komunitas kita sehat, benar, baik? Saudara berada di tempat yang benar. Tadi Mary sudah sampaikan, bukan saja dia diselamatkan, tapi keluarganya yang sudah unchurched bisa balik. Walaupun tidak dibuat, kita tidak ambisi untuk semua harus duduk di sini, tapi harus semuanya duduk di sorga. Amen. Justru itu kita PIC, Perth Indonesian Church, punya program yang ada di luar ini. Saya kasih warna abu-abu, antara benar atau enggak benar, belum mengerti, dia sukanya di luar gereja. Kita harus bawa dia masuk. Yang berada di sini, saya kasih warna pink, agak lebih maju. Kalau saudara ambil panah mau kayak pink aja atau di abu-abu, lebih baik pink ya. Saya taruh di pink sini, supaya dia tahu, oh darah Yesus sudah selamatkan saya. Pak Johan tadi sudah bacakan Alkitab, dia lengkap mengatakan siapa yang percaya diselamatkan, yang tidak mau percaya dan tidak dibaptis dihukum. Kita harus menyampaikan ini kepada mereka, karena ini persoalan ketetapan. Kita duduk di sini bukan menyenangkan hati pendetanya atau menyenangkan hati siapa yang mengundang Tuhan, karena kita targetnya mau masuk dalam kerajaan. Jadi kalau saudara sudah berhasil membawa teman saudara masuk kepada garis yang saya sebutkan, F ini atau pink, jangan hanya di situ. Kita harus bawa dia masuk lagi ke bagian E, merah. Sudah disucikan, pasti, sangat. Sudah mulai ke pemuritan, sudah dibaptis. Tapi itu belum cukup, saudara. Itu sebabnya pemuritan online yang sudah dibaptis, saya ajarkan
Jangan berhenti untuk menjadi murid. Belajar, terus belajar, karena terlalu banyak yang harus dipelajari. Lalu dia harus lebih maju lagi, menjadi orang yang berakar dalam Tuhan. Bulan ini kita sudah diajarkan tentang pentingnya menjadi orang-orang yang stay dalam satu gereja. Jangan sampai saudara keluar, masuk, pindah semaunya sendiri, karena sudah akan lemah. Kalau berakar akan kuat. Saya tidak cerita lagi di situ, tapi kita harus masing-masing menyadari bahwa kita dipilih, ditempatkan di PIC untuk berfungsi, saling berbagi, bermanfaat satu sama lain, dan berdampak dalam kehidupan kekal kita. Amin. Nah, kalau kita sadari itu, berarti kita mau menjadi pioner. Apa itu pioner? Nanti kita akan pelajari sama-sama. Kita buka lebih dahulu Roma pasal 12 ayat yang ke-10. Roma 12 ayat 10 demikian bunyinya. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Betapa indahnya kalau kita bisa saling mengasihi dan saling mendahului dalam memberi hormat. Jadi jangan kalah sama orang-orang dunia. Mereka semua memberi hormat supaya dapat tender, supaya dapat uang, supaya dapat sahabat. Tapi kita karena disuruh Tuhan. Jadi kalau kita memberi hormat, orang akan dikirim lebih gampang. Coba kalau saudara uang muka, orang luar Ancol itu tidak bakal datang ke sini. Padahal tujuan kita diam, harus datang ke sini. Persahabatan kita, teman-teman kita, tetangga kita, keluarga kita harus dihormati supaya datang ke Tuhan. Tidak ada jalan lain. Jadi kalau saudara mau jadi pioner, pegang ayat ini ya. Roma 12 ayat 10. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Haleluya. Pegang ayat ini. Ingat, PIC adalah rumah kita, bukan rumah sakit. Kalau sudah sembuh pergi. Karena kita mau targetkan saudara anak panah, dipanahkan ke siklus yang baru, bukan tokohnya yang gambar target, tapi saudara punya gambaran target. Saya itu menjadi mature Kristen, ya, orang Kristen yang sungguh-sungguh dewasa. Nanti saya pelan-pelan gini saudara, supaya saudara tidak sekedar 2021 saya belum buat apa-apa, biarlah saya begini-begini aja sampai Tuhan datang. Salah. Kita harus menyadari kita itu anak panah yang akan ditembakkan kemana. Nah, jadi kalau kita sadar bahwa tempat ini, gereja ini, Tuhan yang mengadakan sebelum kita menghadirinya, sebelum kita lahir, Dia sudah siapkan baik-baik. Dan saudara dipilih untuk saling memberkati lewat tempat ini. Nah, jadilah inisiator untuk saling memberkati. Pioner itu berinisiatif. Tanpa inisiatif saudara tidak bergerak. Ini hanya mementor saudara bahwa kita harus bergerak lebih maju lagi. Jadilah inisiator untuk berbagi kebaikan kepada orang lain sehingga mereka dapat dengan jelas mengamati kasih sayang Tuhan dalam hidup mereka. Tanpa itu kita tidak bisa menolong mereka. Saudara mau orang lain ditolong? Amin. Nah, jadi kalau kita bisa saling memberkati, kita perlu memiliki hati yang tulus, rasa lapar dan haus akan Tuhan, semangat untuk diajar, yang selalu mendapatkan ajaran yang sehat. Haleluya. Nah, sekarang kita lihat kembali, pioner itu sebenarnya apa? Pioner adalah kata lain yang mirip dengan kata inisiator. Jadi kalau saudara mau jadi pioner, angkat tangan. Oh, pioner itu pelopor saudara, pemberi inisiatif. Tidak begini-begini aja lalu tertidur, tetapi kita terus mau memiliki kemajuan yang lebih dahsyat lagi. Siap? Nah, saudara, pioner adalah orang yang berani berinisiatif, karya yang bermanfaat, memimpin orang untuk masuk dalam rencana yang Tuhan Yesus sudah sediakan. Jadi sekarang bagaimana menjadi pioner yang signifikan? Saudara mau tahu? Yang pertama, saudara bisa catat. Pertama, hindari kebutaan rohani. Orang buta rohaninya disuruh tembak targetnya, bisa-bisa di luar. Tetapi kalau saudara cek kacamata, pastikan ditanya ini A atau B atau C, ini kuning atau hijau atau biru, ungu. Nanti saudara bisa lihat ya, saya sudah pasang di Facebook nih kembali. Sekarang jangan dilihat dulu. Jadi di rumah saudara harus mama biak kembali.
Apa yang dihotbahkan tadi supaya masuk di hati saudara. Jangan sampai saudara hanya absen doang datang ke gereja. Saudara harus masukkan di hati saudara. Targetkan saudara ada di dalam gereja itu. Ya, atau kalau orang tembak panah itu mau masuk di tengah atau di luar senang happy. Tidak ada yang happy kalau di luar. Itu aja baru skor, apalagi dalam hal-hal rohani. Jadi hindari kebutaan rohani. Saudara nyadar atau tidak nyadar, masih banyak orang yang buta rohaninya. Kalau saudara ikut doa pagi yang online, saya sudah jelaskan itu, tapi hari ini saya ingin jelaskan lebih detail supaya tidak ada di antara kita yang buta rohaninya. Coba kasih kalau kiri kanannya, melek nggak? Melihat nggak? Jangan cuma melek tapi nggak melihat. Apa ciri-ciri orang yang buta rohani? Saya mau baca sama saudara Lukas 6 ayat 39 sampai 42. Lukas 6 ayat 39 sampai 42. Saudara yang tidak punya Facebook, lihat di YouTube, tiap hari sudah dimasukkan ya. Jadi saudara bisa ditemani untuk merenungkan firman Allah supaya tidak sampai jadi orang yang buta rohaninya. Hindari kebutaan rohani. Karena Yesus sendiri mengatakan, baca dalam hati atau ucapkan bisik-bisik supaya telinga saudara mendengar. 1, 2, 3. Yesus mengatakan pula suatu perumpamaan kepada mereka. Dapatkah orang buta menuntut orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Karena tidak tahu mau jalan ke kiri atau ke kanan. Firman Tuhan itu dahsyat. Sampai kayak gini loh ditulis semuanya. Lanjut, seorang murid tidak lebih daripada gurunya. Tetapi barang siapa yang telah tamat, pelajarannya akan sama dengan gurunya. Haleluya. Jadi bergairah belajar. Jangan karena mau ujian baru belajar. Justru karena sudah belajar, ketika ujian datang sudah kuat karena punya akar yang besar, punya pohon yang kuat. Haleluya. Lanjut. Mengapakah engkau melihat selumbar di dalam mata saudara? Berarti tidak pusing dengan orang punya mata yang ada selumbar balok di sana, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui. Jadi sadarlah, perbaiki diri kita masing-masing. Ajak mereka, hormati, ajak dia. Jangan disemedi, jangan diputar. Oke? Yang berikutnya, bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudara-saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar yang ada di dalam matamu, padahal balok yang di dalam matamu tidak engkau lihat. Oh, dahsyat ya, firman Tuhan itu sangat jelas. Senang punya Alkitab? Dibaca nggak? Saudara yang belum punya tuntunan, kalau kita bacaan tiap hari, bisa ikut review saya namanya Alkitab Bergaris setahun habis. Sudah ada perjanjian lama, perjanjian baru, Mazmur dan Amsal. Very easy. Ya, saudara kalau makin baca, ketika diulang di sini bukan baru belajar kayak yang mencari merica itu yang mana sih? Ketumbar itu yang mana? Kalau orang mau masak, lalu baru pelajarin yang mana serai, yang mana koak, bingung. Itu juga Alkitab begitu. Kalau saudara sudah sering baca, terus saya ulang di sini khotbah ulang, yang ngajar saudara ulang, saudara langsung tahu, oh ini pasti garam. Oh ini pasti Tuhan yang dituliskan dalam Injil Lukas. Jadi saudara tidak bingung-bingung. Siap baca firman Tuhan? Pionir berarti berlomba-lomba melakukan kebaikan. Kebaikan untuk diri saudara sendiri itu harus saudara yang mulai. Tuhan akan tumbuhkan apa yang sudah kerjakan. Siap? Ini agak keras lanjutannya, tapi harus dibaca karena firman Allah tidak boleh dipotong. Hai orang munafik, sama-sama katakan. Keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Jadi tidak usah koreksi kepada orang, dipuji aja, pakai kacamata, cekung atau cembung itu. Tidak usah lihat yang negatif, lihat yang positif, puji dia. Kalau mau dikritik, kritik empat mata, jangan kritik di depan umum. Amin. Karena itu balok jangan dilempari di depan mata mereka atau di depan temannya. Supaya mereka suka datang lagi. Kalau begitu datang tuh didamprat, itu sama dengan saudara kasih balok di mata kita. Padahal balok di mata kita juga ada. Oke, sudah selesai. Poin nomor 1 selesai. Kalau ada pertanyaan nanti waktu Ramadhan kita bisa diskusi lagi. Poin yang kedua, hormati mentor spiritual. Bukan kita gila hormat, tapi itu untuk menolong saudara. Karena dengan adanya mentor yang saudara hormati, berarti saudara siap diajar. Sekolah aja, kalau guru tidak dihormati, gurunya itu tidak kasih angka yang baik-baik sama dia. Malahan, biarin aja tinggal kelas. Sampingnya di Australia tidak ada istilah tinggal kelas. Di Indonesia itu ada yang mana yang tinggal kelas?
Apalagi dalam hal rohani, jangan sampai saudara tertinggal levelnya ya. Saya sudah kasih panah tadi lah. Jangan sampai terus anjers, regular church, attending church. Mesti maju dong, yang berakar, yang bertumbuh, yang berbuah lalu menjadi mature Kristen. Amen. Nah sekarang, yang pertama hormati mentor spiritual saudara. Berarti saudara pertama, saudara hormat, saudara dengar dan lakukan. Kalau anak saya tidak dengar, saya harus ulangi sampai dia dengar. Nah, tapi kalau saudara tidak dengar, saya ulangi saudara tidak datang, bagaimana bisa? Jadi pertama harus datang supaya mendengar. Apapun yang dikhotbahkan, apapun yang dituliskan dalam buletin, bacalah supaya saudara mendengar, karena telinga saudara adalah pintu untuk menjadi murid yang baik. Kenapa saya turun tidak duduk atau berdiri di atas? Supaya saya lihat mata saudara lagi on atau enggak. Kalau enggak, aku akan pulang kembali. Soalnya tujuan kita kumpul di sini sampai di pintu surga harus masih ada antri di situ ya. Jangan sampai antri terus dia bilang, lu sih tak ngajarin gua, lu. Saya sudah ngajar kamu gak datang. Kenapa aku gak dipanggil? Kenapa aku gak digendong kayak Tuhan Yesus gendong domba? Saya lagi yang salah. Saya waktu lihat Facebook ya, saya sudah suruh Dene download. Tapi terlalu ngeri kalau dikasih lihat. Saya ceritain sedikit aja ya. Singkat, mungkin cuma 1 menit. Nanti kalau pelan-pelan aku coba kasih lihat saudara. Dia itu mamanya naik train, terus bawa kereta, baby di situ. Dinaikkan, trennya itu sudah mau jalan, tapi kesangkut remnya, tidak bisa jalan. Mamanya mestinya kan turun, benar ya? Dia mestinya turun, lalu ambil trennya, berhenti sama-sama tidak usah naik, daripada ketinggalan tuh. Logikanya gitu, mama yang baik. Terus saya itu nggak mau lihat, tapi ternyata itu mama tidak turun. Dia biarkan itu tren di situ, lalu dia naik. Mau lah kalau tren sudah jalan, balik. Siapa yang ngurus? Saya nggak lihat dan tidak berani lihat selanjutnya, tapi saya intip-intip. Ternyata ada yang ngurus, kayak orang homeless berdiri atau duduk-duduk di situ. Dia berada dekat tren. Lalu orang homeless itu saya pikir baik hati ya. Tidak berpendidikan, tidak punya hati untuk mengayomi, diambillah tren itu. Saya pikir diapain? Saya pikir, puji Tuhan ada yang amankan, lumayan loh, daripada tiba-tiba angin bawa dia turun gimana dong. Ternyata tren itu digoyang-goyang, lalu video itu kasih tahu lihat di sini artinya lihat di rem. Saya sudah langsung tutup. Dia goyang kayak yoyo gitu, sing, zoom. Saya langsung tutup, saya sebut Tuhan, kira-kira mau jadi apa anak itu. Nah terus saya bilang, saya tidak melihat lagi. Tapi Tuhan bilang itu cocok untuk perumpamaan. Kalau sorga sudah memanggil, trennya jalan, kamu mau belain babymu, anakmu, atau jalan. Kalau saya belain, berarti saya juga ketinggalan. Tuhan datang tidak bisa balik lagi loh. Cuma sekali. Bisa nangkep? Dia tidak bilang, oh sorry, make ketinggalan. Dia sudah terlalu banyak doing something for God. Saya harus balik lagi jemputnya. Enggak. Justru itu perumpamaan ini, ibunya terpaksa meninggalkan babynya. Kelihatan sadis ya. Lalu babynya diurus orang lain, lalu antikris lalu datang. Saudara bisa bayangkan siapa yang tidak mengerti cerita ini? Jadi betapa pentingnya kita serius. Kalau ibu rohani saudara terus mengayomi saya, memanggil saudara, kadang-kadang ada yang kayak keluarkan anjing galaknya. Kadang-kadang ada yang protes, kenapa gua di message terus? Saya sedih, sebenarnya saya katakan sudah cukup. Aku tidak mau panggil mereka. Tapi ada orang yang pernah bersaksi di sini, namanya Helen. Dia tiba-tiba ingatkan saya, please panggil itu semua orang. Panggillah dia. Seperti saya sudah hilang dan saya dipanggil terus. Akhirnya saya tidak punya jawaban lagi untuk berkata, jangan panggil saya. Saya datang dan sekarang jadi chaplain istri. Itu menggugah saya sampai saya katakan, seolah-olah aku ditampar karena kasih lagi. Tapi kalau saudara mau ambil bagian, itu berarti saudara menjadi pilihan. Jangan takut orang tampar saudara. Karena kerajaan Allah daripada waktu sudah sampai di dalam tren itu, Tuhan datang dan kita terangkat. Sadis gak lihat mereka yang meninggal? Itu baby-baby rohani.
Pasti dia teriak, sadis kamu mamaku, sadis kamu tanteku, anakku. Kita tidak rela mendengar itu, tetapi kita harus berkata, sebelum terlambat saya harus takluk. Siap jadi pioner? Ini bukan cuma dilindas rel kalau dia ketinggalan keretanya Tuhan. Masuk hukuman ke kalian sudah ikut pemerintah mengerti apa itu hukum. Tidak ikut pesta sebagai pengantin perempuan sorga di awan-awan kita setengah tahun. Tidak ikut 1000 tahun damai bersama Yesus. Masuk di dalam kertas gigi tangisan ulat yang selama-lamanya hidup dan tangis-tangisan di neraka. Itu selama-lamanya, bukan cuma rel, lebih sadis. Jadi kita harus serius. Kadang-kadang memang fun karena kita itu diselamatkan oleh Tuhan. Kita disucikan, kita dibebaskan dari dosa kita. Tapi tidak boleh main, harus punya target. Bawa orang sebelum mengatakan kamu kok sadis tidak boleh. Paksa dia. Tuhan bilang kalau dia tidak mau dan beralasan ada orang kawin, ada orang mati, ada orang pesta, panggil orang-orang yang disulit-sulit jangan. Biar semua tempat ini penuh. Kalau saudara tidak penuhkan, saya sudah sampaikan, sudah direkam. Nanti kalau di pintu surga saya sudah bilang Tuhan, rekamannya so ada, saya sudah ajarkan, saya sudah panggil semua. Amin. Semoga semuanya itu menjadi benar, sehingga hati saudara plong. Tidak ada yang ketinggalan di luar kereta ketika kereta jalan. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan. Jadi kita harus menghormati mentor spiritual saudara. Tidak ada keuntungan terhadap mentornya, tapi untung di hadapan Tuhan untuk saudara dan jiwa saudara tidak menangis ketika melihat orang-orang keluarga saudara, kenalan saudara, mungkin musuh atau yang memusuhi saudara tidak ikut terlibat karena saudara sudah menyampaikan. Pioner itu melakukan hal-hal yang baik. Itu sebabnya 1 Timotius 5:17 katakan, penatua yang baik pimpinannya patut dihormati 2 kali lipat, bukan gila hormat. Supaya saudara sadar bahwa saudara harus mematuhi apa yang diucapkannya, karena kita itu tidak tidur untuk menyediakan makanan seperti ini. Kalau saudara makan lepeh tidak mau dimakan, siapa punya anak bisa tumbuh. Saudara, saya ingin supaya Tuhan tumbuhkan itu, sebab kita harus taburkan firman yang benar, yang sehat, yang menguatkan saudara. Siap? Angkat dulu. Supaya waktu disuap siap gitu loh, jangan langsung tiduran seolah-olah tidak siap. Harus semangat. Siap. Oh, haleluya. Coba senggol kiri kanannya, bilang siap loh. Ya, Tuhan datang, jangan sampai ketinggalan lo. Tanggung jawabnya masing-masing lo. Cuma tangisan ibu tiri aja yang ada. Haleluya. Nah, kalau saudara mau menjadi pioner, pasti saudara punya rasa hormat terhadap pemimpin saudara karena sudah siap untuk diajar. Jika Anda tidak dapat menghormati pemimpin Anda akan gagal menjadi pemimpin masa depan yang dihormati. Orang lain juga tidak akan menghormati kita, apalagi Tuhan. Ya. Kita bukan gila hormat, tapi ini adalah sudah rumusnya, sudah hukumnya, dan kita harus melakukannya. Kita jalani atau tidak jalani, kita perlu menyadari. Yang ketiga, bekerja harmonis dengan orang lain untuk mencapai tujuan bersama membutuhkan kedewasaan rohani. Jadi harus ada ikatan perjanjian. Hati ya, jiwa ya, satu roh ya. Jangan satu ke kiri, satu ke kanan. Akibatnya kita tidak bisa melakukan hasil yang maksimal. Gayung perahu aja satu ke kiri, satu ke kanan, nyampe kan? Nyetir mobil mesti satu drivernya. Itu sebabnya saya katakan istri-istri kalau tunduk kepada suami, suaminya nanti jadi kepala. Kalau suami yang tunduk kepada istri, kadang-kadang ada tapi jadi akrobat. Saudara mau hidup pernikahannya jadi akrobat? Tuhan menciptakan di dalam anak laki-laki itu spesial, karena dia bakal jadi pemimpin, menjadi alat, menjadi suami. Kenapa suami tidak dimaksimalkan? Karena istri tidak berfungsi untuk memaksimalkan suami. Apa kata suami? Berat nggak? Berat. Tapi kan ini latihan, belum finalize. Jadi kita harus berkata sorry kalau belum melakukannya. Tapi saudara harus punya target sampai ke sana.
1 Yohanes 2 ayat 13 sampai 14 dikatakan begini. Anak-anak yang belum dewasa akan dibawa menjadi anak-anak muda. Lalu yang muda akan memiliki roh kebapaan. Jadi kalau saudara mungkin membalap bapaknya atau suaminya, jangan merasa suaminya disepelekan, saudara harus angkat. Justru itu, Mary tadi cerita, papanya pesan kepada sepupunya, jangan kawin yang belum Kristen, belum born again, susah ngangkatnya. Tapi kalau sudah terlanjur, Tuhan bisa bantu saudara. Sekarang caranya, saudara yang sudah terlanjur masuk dalam pernikahan seperti itu, angkat dia mumpung belum terlambat. Seperti sepupunya diangkat lewat doa, walaupun dia di Palembang, kita doain di sini terus. Dia berubah juga. Kalau tidak didoain, siapa yang bergerak? Roh Kudus sanggup bergerak kalau kita minta. Amin. Mau berdoa? Nah, dikatakan ya 1 Yohanes 2 ayat 13 sampai 14 saya bacakan. Aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak. Bapak-bapak diprioritaskan. Kalau saudara memiliki hati bapak, walaupun perempuan juga termasuk untuk saudara ini. Karena kamu telah mengenal dia yang ada dari mulanya. Jadi disebut level bapak karena dia mengenal Allah secara sempurna, yang dari mulanya rencananya apapun. Lanjut, aku menulis kepada kamu hai orang-orang muda karena kamu telah mengalahkan yang jahat. Jadi status orang-orang muda saudara bisa dapatkan kalau saudara bisa mengalahkan yang jahat. Bagaimana mengalahkan yang jahat kalau tidak bertumbuh, ya, berakar. Jadi kita selalu ingkari saudara bulan ini, mari bertumbuh, mari berakar, mari berbuah. Karena kejahatan itu selalu ada. Kalau pendeta saudara memaklumi karena saudara tidak ke gereja, Tuhan pun maklumi. Tetapi iblis tidak memaklumi saudara. Dia curi itu benih karena saudara tidak ada di sini. Tidak dengarkan online, kalaupun online 50% doang karena transfer spiritnya tidak ada di rumah. Kalau saudara ada di sini duduk, beda kalau duduk di rumah kan. Di rumah kan ada kacang orang lewat, kacang bisa masuk. Ada kuaci lewat, kuaci bisa masuk. Kalau di sini tidak ada yang lewat, HP pun harus turn off. Kayak orang belajar di TV dan dong kalau belajar di rumah ya. Haleluya. Jadi mengalahkan yang jahat itu status untuk orang yang muda, tidak pilih lagi. Aku menulis kepada kamu, silakan dilanjut. Hai anak-anak, karena kamu mengenal Bapa. Diulang lagi bapaknya, enggak kebetulan, enggak bodoh yang kok diulang. Supaya saudara sadar, status seorang father itu Bapak perlu kita raih. Kebapaan itu bilang, aku menulis kepada kamu, hai Bapak-Bapak, karena kamu mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu kuat. Firman Allah diam di dalam kamu dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Pengulangan firman ini sangat membuktikan bahwa ini sangat penting untuk kita. Tanda pertumbuhan spiritual kita perlu berakar teguh, berarti imannya tidak digoncangkan lagi. Badai datang, masih stay di sini. Amin. Bukan stay supaya penuh kursinya, supaya saudara sampai menerima semua kebenaran firman Allah yang diajarkan dalam hidup kita masing-masing lewat gereja ini. Saudara merasa ini rumah saudara? PIC is our home. Jangan kemana-mana. Kadang-kadang rumah kan ada mesi sedikit, ada kotoran sedikit, kita terlibat untuk bersihkan. Jangan bilang, ini giliran orang aja, bukan saya. Itu berarti bukan rumah, itu bervisit ke rumah tetangga. Tapi kalau rumah saudara, saudara pasti ikut ambil bagian. Bahkan tidak sampai membabi buta, put down gerejanya sendiri. Kita harus angkat supaya semua orang-orang lain juga akan datang dan akibatnya diselamatkan. Haleluya. Nah sekarang saudaraku, kita lihat yang terakhir. Kalau kita sudah tahu bahwa kita sudah memiliki iman yang tak tergoyahkan, berarti kita bukan lagi boneka. Saya gambarkan tentang teddy bear, karena tiba-tiba waktu muncul itu kok teddy bear datang. Berarti kita itu bukan boneka. Saudara itu bernyawa, punya spirit. Coba kasih nafas lah. Teddy bear tidak ada nafasnya, tidak perlu dibawa ke surga. Anak-anak juga perlu, karena dia bernafas.
Kita bukan mainan, kita bukan toys. Kasih tahu kiri kanan, kamu berharga di mata Tuhan. Kamu adalah pusatnya Tuhan. Warisan yang Tuhan titipkan untuk kita pelihara sebaik-baiknya. Lebih dari domba yang digendongnya. Gambar-gambar itu yang Yesus. Saudara disuruh jadi pionir untuk menuntun orang supaya masuk dalam kekekalan. Nah saudaraku, jadi kalau sudah anak yang tak berdaya itu ditumbuhkan, dibuat berselera makan. Kadang-kadang ya saya katakan, anak-anak itu kalau dikasih makan dia tidak perlu tanya, ini vitaminnya apa sih? Makan aja nasi. Ini 12 ada nggak di dalamnya? Makan aja lama-lama besar. Tak usah cerewet-cerewet. Kalau dikasih firman Tuhan, makan. Lakukan, saudara pasti akan tumbuh. Jangan bilang, itu untuk siapa sih? Bukan saya. Saudara berkoi, saudara adalah lebih dari anak. Saudara harus nikmati, makan dan lakukan. Amin. Supaya tumbuh. Tidak ada teddy bear yang bisa tumbuh jadi younger. Anak muda. Dan teddy bear dari dulu sampai sekarang teddy bear anak-anak saya itu masih tetap jadi teddy bear. Sementara anak saya sekarang sudah umur banyak. Ya toh? Jadi kalau saudari-saudara, saudara lebih dari teddy bear. Saudara adalah orang pusakanya Tuhan yang perlu dirawat. Nah kalau saudara sudah menjadi anak muda, jangan puas sampai di situ. Karena target kita ingat mature Christian. Jadi spiritual father, level of fatherhood itu harus ada dalam diri kita. Kalau status itu sudah ada dalam kita, tidak terbincangkan. Amin. Jangan tunggu antikris datang baru saudara cari makanan. Oh, sudah terlambat. Roh Kudus sudah diangkat bersama-sama orang kudus. Tidak ada lagi pemberitaan penginjilan lagi. Sekarang waktunya cepat lahap firman baik-baik. Ada orang berkata kalau baca firman Tuhan di rumah kadang-kadang ngantuk di diri. Kalau terlambat double-in besoknya. Saya kan kadang-kadang lupa upload. Saya bilang sorry ya, saya harus double-in. Karena kita harus selesaikan, tuntaskan apa menjadi makanan menjaga kita hari ini. Oke? Nah sudah selesai, terakhir. Jadi kita perlu tertanam di tepi aliran sungai, aliran air yang baik supaya kita menjadi pohon yang berbuah lebat. Semua ringkasan ini ada di Facebook Minggu Bakti. Jadi jangan merasa menyesal karena tidak bisa melihat. Renungkan kembali dan lakukan. Kalau saudara mau angkat telepon diskusi, saya membuka diri. Hari ini tantangan Tuhan datang untuk saudara. Siapa yang mau jadi pionir maju ke depan, kita akan berdoa bersama. Siapa yang mau menjadi pionir, bukan saja angkat tangan, kita mau ratus. Biar Tuhan sendiri yang bekerja, bukan oleh kuat, bukan oleh kata. Pemain musik silakan menyanyikan pujian. Oh Tuhan, ini waktu, bukan saja kami main-main, karena kami selamat. Menjadi berkat bagi orang lain supaya diselamatkan itu tugas. Iya, tiga nama lagi sekarya hatiku mengasihimu, hatiku mengasihimu, hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan kau lihat isi hatiku. Siapa yang mengerti firman Tuhan ini dan ingin diurapi menjadi seorang pionir, maju ke depan. Hatiku mengasihimu, jangan tunggu-tunggu. Hatiku, yang kuasa Allah mengurapi saudara, memberikan perkataan hikmat sehingga kata-kata saudara menjadi tajam bagaikan pedang bermata. Oh ya akan mengajar Yesus, ya maju siapa yang sudah angkat tangannya maju, saya urapi. Oh ya akan isi hatiku, saya akan urapi saudara. Siapa lagi? Haleluya. Saya waktu hanya singkat saja. Oh di dalam nama Yesus, lepaskan berkat urapan atas kita.
hatiku, sekali lagi, hatiku mengasihimu, hatiku mengasihimu, hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku. Akhirnya kita diajar dari level anak-anak bertumbuh menjadi level orang muda, dari level orang muda bertumbuh kepada level bapak-bapak rohani. Ada banyak orang cuma puas dengan level kanak-kanak. Kanak-kanak itu hanya butuh dilayani. Kalau nggak dilayani mereka be offended. Anak-anak itu lebih banyak merepotkan. Dan gereja ini tidak boleh terus tinggal dalam level kanak-kanak. Perselisihan, pertengkaran, dan berbagai macam hal-hal yang membuat mereka tidak bisa bertumbuh dengan baik. Hari ini kita diajar bagian kita mau taat. Jangan stay di dalam level anak-anak terus, Bapak Ibu. Tuhan ingin kita bertumbuh level anak muda. Anak muda punya kekuatan lebih daripada anak-anak. Anak muda itu adalah memasuki sebuah fase yang namanya fase produktif. Kalau engkau selama ini di gereja menjadi orang Kristen tidak pernah produksi apapun, Tuhan bilang hari ini, setiap kita diberikan napas, diberkati Tuhan dalam segala hal, tujuannya supaya engkau itu menjadi anak muda yang bisa produktif dalam hidupmu. Hasilkan buah-buah dalam hidupmu. Ada banyak orang ketika dia lanjut usia mulai menyesal. Dia berkata, kenapa enggak dari dulu aku itu berbuah? Sementara dia sudah lanjut usia, fisiknya udah lama, tidak mampu jalan banyak, menghafal ayat sudah lupa-lupa. Hari ini sementara kita masih fresh, Tuhan ingin kita itu bisa menghasilkan buah bagi kerajaannya. Orang muda itu mampu berperan. Anak-anak tidak bisa dijadikan serdadu. Anak muda itu usia muda itu dijadikan usia serdadu, prajurit untuk perang, mampu mengalahkan kuasa gelap, mampu menghadapi tantangan hidupnya, tidak loyo, tidak lemah. Dan bahkan kalau kita sudah bertumbuh dalam level anak orang muda, Tuhan inginkan kita pada hari ini untuk bertumbuh kepada level Bapa yang bisa menaungi orang lain, membawa orang lain datang kepada Tuhan. Sekali lagi mari angkat tangan kita, lalu kita akan berdoa. Nyanyikan pujian sama-sama sekali lagi. Hatiku mengasihimu. Renungkan sebentar, kita angkat tangan kita. Hatiku mengasihimu, hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku. Terima kuasa Tuhan pada pagi hari ini. Hatiku, Tuhan memakai setiap kita untuk keluar memberkati banyak orang. Engkau akan melihat orang sakit disembuhkan, orang lemah lesu dibangkitkan dan pelayananmu. Hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku. Tuhan, kau lihat, kau lihat isi hatiku. Segala katakan Tuhan lihat, isi hatiku.
mau bertumbuh jadi seperti-Mu Tuhan. Haleluya. Kekuatan baru mengalir atas jemaat-Mu Tuhan. Lihat tangan-tangan kami Tuhan, kami urapi. Sampai kuasa dari tempat tinggi turun. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Jangan mau jadi loyo lagi, jangan mau jadi orang lemah lagi. Hari ini kita bangkit, jadi kuat di dalam Tuhan. Haleluya. Kuasa-Mu turun, terima kasih Tuhan. Kami siap untuk menjadi pelaku firman-Mu. Kami mau terus bertumbuh menjadi orang muda, bertumbuh lebih jauh menjadi bapak rohani. Kami bersyukur firman-Mu menjadi pioneer in doing good things in our life. Terima kasih Tuhan. Ini firman kami simpan dalam hati kami, dan kami menjadi pelaku-pelaku firman. Berkati hamba-Mu, berkati kami telah mendengar. Dalam nama Yesus kami berdoa. Orang percaya sama-sama bilang amin, amin, amin. Salami kiri kanan bilang gini, yuk kita tumbuh terus dalam Tuhan. Salami kiri kanan. Silakan dulu. Sebelum kita persiapkan persembahan kita mulai berkenalan. Hari Rabu, itu setiap hari Rabu jam 10 ada ponsel di taman, bisa menghubungi ibu gembala kita untuk keterangan lebih lanjut. Dan juga kita ada hari Kamis, itu kita ada pemuritan online, yaitu jam 7.30 sampai jam 8 lewat 5. Lalu ada lagi session kedua 8.15 sampai 8.50. Jadi bagi saudara yang mau ikut, ini online, so you can join gitu ya, 7:30 to 8:05 and then 8:15 to 8:50. So 2 sessions, you can choose whatever you want gitu ya. Yang mana yang mau dipilih, mau yang jam 7 boleh, mau yang jam 8 boleh gitu. Itu setiap hari Kamis, Thursday. Nah, oke. Sekarang kita waktunya untuk memberikan persembahan. Mari kita siapkan persembahan kita. Amplop-amplop yang saudara mau berikan itu tolong ketik supaya alokasinya itu tepat seperti apa yang saudara harapkan. Tapi untuk operasional gereja, uangnya cukup dipegang di tangan. Nanti ada kantong offering yang dijalankan sekali. Oke, mari kita berdoa. Saya minta cuma bentuk dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di surga, puji syukur terima kasih Tuhan karena Engkau telah memberikan kesempatan kepada kami untuk bersama-sama duduk di tempat ini memuliakan dan membesarkan nama-Mu Tuhan. Tuhan, pada hari ini kami juga ingin memberikan sebagian apa yang sudah Engkau berikan kepada kami Tuhan, untuk bisa memuliakan dan membesarkan kerajaan Tuhan. Kiranya Engkau memberkati tangan-tangan yang
Biar Engkau boleh menyertai Tuhan setiap kehidupan yang ada dalam diri kami. Kami sudah mengorbankan waktu kami untuk ibadah kepada Engkau. Saat ini Bapak Ibu, terimalah berkat yang terbaik dari Allah Bapamu di sorga, dan bahkan kekuatan baru lewat anugerah Tuhan Yesus masuk menguasai hidup kita, bahkan sejahtera yang melampaui akal, hati, dan bahkan pikiran kita. Dan Roh Kudus turun atas kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Orang percaya sama-sama bilang amin. Tuhan memberkati selamat hari ini.